selamat kita kembali ibadah, bertemu dengan saudara kita semuanya dengan bahagia, dengan bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita semuanya di dalam kehidupan, di dalam masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sulit. Maka firman Tuhan pada siang hari ini adalah tentang menjadi orang arif. Orang arif itu adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang paham, dan orang yang bijaksana itu adalah orang arif. Maka kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, yang pertama bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Sekarang ini kita hidup. Bagaimana kita hidup sekarang ini? Mungkin sekarang ini kita baru mengalami sakit penyakit. Mungkin sekarang ini kita baru mengalami pergumulan. Mungkin sekarang ini kita baru mengalami kekurangan apa kesehari-harian. Maka di sini adalah menjadi suatu introspeksi di dalam kehidupan diri kita. Supaya kita menjadi orang yang arif. Di dalam mengatai segala perkara itu menjadi arif. Tidak menjadi orang yang bebal. Jadi orang yang arif itu pandai, bijaksana, dan lain sebagainya. Maka di sini bahwa kita hidup pada saat ini adalah menjadi orang yang bijaksana di dalam mengatasi segala perkara yang kita hadapi pada saat-saat ini. Kita akan mengambil contoh yaitu di dalam kitab Kejadian. Pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang kelima. Kejadian pasal 3, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih, puji Tuhan saudara, bahwa kita menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang pandai. Orang yang arif itu adalah orang yang paham. Kalau firman berkata, janganlah sekali kamu makan atau meraba hal yang di tengah taman itu. Itu firman Tuhan. Tapi di sini ada ular. Ular di situ mengaruhi, yaitu Hawa dan Adam. Ular itu berkata, ular itu menipu. Tapi tentang buah pohon yang ada di taman, tengah taman itu Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buah, nanti kamu mati. Itu adalah ular. Supaya apa? Supaya memutarbalikkan firman. Itu adalah ular. Jadi kalau kita menjadi orang yang arif, tahu itu. Jadi kalau kita mempelajari ini bahwa Adam dan Hawa, dia memakan apa yang dilarang oleh Tuhan, itu karena terpengaruh oleh ular. Jadi ini satu pengaruh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita pada saat-saat ini terpengaruh sesuatu hal, yaitu cakapan-cakapan orang yang membuat kita menjadi bingung. Ini di dalam Kejadian tadi yang telah kita baca. Kalau kita juga membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-4
ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Matius pasal yang ke-4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Terus yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih, saudara. Ini adalah satu peristiwa. Kalau tadi bahwa Adam dan Hawa ditipu oleh ular, ditipu oleh setan, dan akhirnya Adam dan Hawa terpengaruh, dan akhirnya dia memakan apa yang diperintahkan oleh ular tadi. Tapi di sini bahwa Yesus Kristus ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia merasa haus, dia merasa lapar. Tapi Roh Kudus itu membawa di dalam roh, yaitu supaya kami ulangi di dalam ayat yang sebelumnya begini. Maka Yesus dibawa roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Jadi roh Tuhan itu membawa Yesus Kristus di padang gurun supaya dicobai iblis. Di sini ada suatu kebalikan. Kalau Adam dan Hawa dia menerima apa yang disuruh oleh iblis itu, tetapi Yesus adalah dia tidak. Yesus dengan tegas bahwa dia tidak akan menuruti apa yang menjadi perintah daripada iblis itu. Kami ulangi, dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, tapi engkau sujud menyembah kepadaku. Saudara, itu adalah satu pengaruh yang sangat jahat bagi kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Jadilah kita menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu paham, oh ini adalah akan menipu dan lain sebagainya. Saudara, di sini jadi kita adalah berkaca kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan tegas, maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus berkata, hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah dan engkau berbakti. Begitu pula kita, saudara, kita hanya kepada Tuhanlah kita menyembah dan kita berbakti. Jadi segala keadaan yang kita alami pada saat ini, mungkin kita diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita ada satu pencobaan, kita juga berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh iblis yang akan menjatuhkan iman kita dan yang akan membuat kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Dimanapun berada, kita harus menyembah kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah kita. Kalau kita juga melihat, saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara. Injil Matius 25 ayat 3 dan 4. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak,
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau orang yang bodoh itu membawa obor, pelita, tapi tidak membawa persediaannya. Perjalanannya kemana kita jika tak tahu, minyaknya habis, kita tidak bisa berjalan. Kita tidak sampai tempat tujuan yang kita tuju. Tetapi bila yang gadis yang pandai, yang bijaksana itu, dia membawa pelita dan dia membawa buli-buli, di situ berisi minyak. Supaya apa, saudara? Supaya ketika pelita itu minyaknya habis, maka bisa ditambahkan minyak itu dan pelita itu tidak mati, saudara. Jadi kalau yang namanya pelita atau obor atau apa itu, saudara, pelita itu ya, itu penunjuk jalan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai pelita itu mati. Saya ingat, saudara, dikala kita perjalanan, kita membawa kendaraan. Kendaraan itu, kalau kita membawa kendaraan, jangan sampai lupa, yaitu yang namanya bahan bakar. Bahan bakar jangan sampai habis. Sebab kalau bahan bakar habis, di situ kita tidak akan bisa sampai di tempat tujuan. Kalau kita nggak punya uang, mungkin itu terserah Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai uang, tapi mengapa bensin itu sampai habis dan kita tidak bisa sampai tujuan? Maka disitulah, saudara, menjadi wanita-wanita yang bodoh, mempunyai alat, mempunyai segalanya, tapi tidak bisa sampai ke tempatnya. Karena apa? Karena minyaknya itu tidak ada. Ini, saudara, tidak ada. Jangan sampai kita seperti itu. Kita akan baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius 11. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, yang kau pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Terima kasih, saudara. Di sini bahwa Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku. Yesus adalah sebagai guru. Yesus adalah sebagai Tuhan. Maka dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena kita belajar dengan Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Tuhan. Jadi kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dengan Yesus. Bukan kita menghadapi suatu permasalahan, ya, kejahatan di dalam kehidupan kita. Dunia sekarang jahat. Tapi belajarlah kepada Yesus. Yesus itu tidak terpengaruh oleh iblis. Yesus itu berdiri tegak. Dia mencintai Allah Bapa. Begitu pula saudara kita. Kita juga mencintai Yesus. Di dalam setiap langkah kita. Kita harus belajar dengan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan, saudara. Yesus sebagai guru, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah kita, Yesus sebagai gembala kita. Seperti Petrus, saudara. Petrus itu dia patuh kepada gurunya. Kita akan baca di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-5 dan 6. Tolong bacakan.
Lukas pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terima kasih saudara. Ini Petrus adalah murid. Setelah Petrus mendengar dari firman Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan, "Guru, ya, guru, ya." Petrus seorang ahli menangkap ikan. Petrus kesemalaman dia mencari ikan, tapi tidak dapat ikan. Petrus disuruh Yesus, "Bertolaklah, tebarkanlah jalamu, tebarkanlah jalamu." Petrus manut, ya. Petrus apa yang dikatakan guru, dia menjalaninya. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Banyak mendapatkan ikan. Ikan itu banyak, saudara. Jadi bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Seperti Petrus, patuh kepada Yesus, patuh kepada gurunya. Jadi hidup kita pada saat ini, kita belajar menjadi orang yang arif. Itu apa? Arif itu paham, pandai, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi teguh, ya, tidak berubah menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka pada saat ini, mari kita di saat-saat yang seperti ini, dunia ini jahat, saudara. Dunia ini jahat. Iblis berpinteran dari Adam sampai Yesus Kristus itu diinteri oleh iblis. Begitu pula sekarang kita juga diinteri oleh iblis. Tapi kita seperti Simon, aku menurut apa yang menjadi perintah Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk umat-Mu, dimanapun berada. Apa yang menjadi pergumulan dan permasalahannya, kiranya Tuhan bercampur tangan dan memulihkannya, dan Tuhan akan memberkatinya. Juga kami ingat negara dan bangsa kami serahkan kepadamu, dan akan membebaskan dari sakit penyakit COVID-19 yang masih melanda di Indonesia pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.